Ini mungkin ada hal yang penting menurut saya mau sampaikan ini mengenai praktek hukum kita di pengadilan itu ya. Waktu saya diundang oleh salah satu pihak dalam pengadilan pidana itu ya, jaksa penuntut umum yang undang saya, itu saya lihat tuh sikap dari penasihat hukum kayaknya curiga gitu. Curiganya apa? Curiga sepertinya saya itu membenarkan atau membela si jaksa penuntut hukum untuk menuntutnya itu supaya benar seperti itu, ataupun juga memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana yang sudah didakwakan ataupun yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dari pengalaman itu saya ingin berbicara secara gamblang ya. Sebenarnya yang mau yang undang itu penasihat hukum ataupun juga yang undang itu jaksa penuntut umum sebenarnya nggak perlu dicurigai ya, seperti itu. Saya merasa seperti itu. Nah, karena yang paling pas itu sebenarnya hakim, namun hakim tidak pernah dalam praktik itu mengundang ahli ya dari praktek yang saya alami, dan rasanya nggak pernah, memang nggak ada sama sekali. Sebenarnya yang benar tuh adalah yang mulia ataupun hakim yang mengundang ahli itu atas mungkin usulan-usulan dari para pihak, sehingga hakim bisa menentukan kan. Mungkin saya tidak tahu persis tuh, mungkin karena cara berpikir hakim ini adalah birokrasi, siapa yang undang tuh nanti siapa yang bayar kan, itu cara berpikirnya. Itu sebenarnya menurut saya tuh hal yang seperti itu harus dipinggirkan ya, seperti itu. Yang paling penting itu penegakan hukum itu bukan itu sebenarnya. Ya, bisa saja nanti usul-usulan dari para pihak nanti hakim menentukan, oleh kita undang ya si A, si B, si C, si D, si E misalnya, seperti itu ya. Sesuai dengan kompetensinya, mereka mulai memberikan keterangan ahli ya. Nah, kalau saya lihat itu dalam pengalaman saya kemarin itu begini, JPU itu ketika bertanya kepada saya menginginkan sesuatu yang pasti gitu loh. Saya bilang kalau yang pasti-pasti itu ya pastinya ya disimpul oleh hakim, bukan saya hanya doktrin akademiknya seperti itu kan. Nah, kalau saya ilustrasikan lagi ini supaya kita mengerti ya, itu ibarat itu kalau waktu dalam penyidikan itu penyidik itu ngajak saya makan tuh, ya kan. Saya ngajak saya makan, ya kan. Ketika saya diajak makan tuh dia sediakanlah ya segala macam lauk ya, ada ikan, ada rendang, ada misalnya seperti itu ayam ya, sayur-sayur kangkung dan sebagainya. Kami makan bersama itu artinya kami menyusun satu acara tersebut sebaik mungkin ya, supaya bagaimana makanannya lezat, bagaimana makanannya itu menjadi menarik ya, dan pembicaraan dan sebagainya tadi. Itu yang menemukan konstruksi hukumnya itu. Saya itu lebih banyak bicara doktrinnya. Kalau penyidik kan menemukan fakta, nanti cocok nggak dengan doktrinnya itu. Nah, itu yang disebut dengan ahli gitu. Ahli itu berbicara soal itu. Nah, ketika itu dibawa ke pengadilan, tidak lagi berbicara soal makan itu, tapi berbicara masalah misal contoh ini proses pembuatan rendang. Itu bagaimana menurut ahli kalau proses pembuatan rendang, bukan bagaimana cara makan rendang itu. Itu yang sekarang terjadi, yang menurut saya ini seperti apa ya, lingkaran yang tidak ada ujung gitu loh. Karena tidak mengerti atau tidak memahami fungsi ahli itu datang ke sana itu bagaimana, saya juga tidak mengerti. Tapi yang jelas memang tidak memahami secara maksimal. Ada rasa ketakutan gitu loh dari para pihak, baik itu penuntut umum maupun dengan lawyer ini. Menurut saya jangan takut ya, nggak usah perlu takut. Selama kita kuasai hukum dengan baik, tidak perlu takut, karena di pengadilan itu bukannya saling menyerang pribadi, apalagi sampai ahli itu diserang ya, terus diajak debat apa segala, dan ahli terseret dengan penyerangan itu salah menurut saya, tidak benar itu. Ahli tidak boleh diajak debat, ahli itu didengar. Persis seperti buku, kalau mau baca ya buka bukunya, kalau kamu mau dengar ya buka bukunya, begitu loh. Ya kan, seperti itu. Kemudian ya sudah, nggak apa-apa, diabaikan aja karena itu sudah merupakan kewenangan masing-masing. Nah, jadi kesimpulan saya untuk membenahi ini memang perlu ada semacam pemahaman yang betul-betul dipahami oleh semua pihak ya, baik itu yang mulia, baik itu penasihat hukum maupun juga pihak JPU, agar supaya penegakan hukum kita benar-benar terukur baik dan objektif gitu. Nah, ahli itu ya tidak boleh masuk ke ranah pembelaan. Kalau ahli masuk ke dalam ranah pembelaan, itu ahli sudah melampaui batas ya, tidak boleh, dan itu tidak perlu didengar ya. Apalagi dia membela penasihat hukum atau membela JPU, itu
Salah, nggak, fungsi ahli nggak begitu. Ahli didengarkan dalam kapasitasnya untuk menegakkan doktrinnya, terus postulat hukum yang akan disajikan di pengadilan itu, sehingga memberikan gambaran bagi yang mulia untuk memberikan putusan, karena putusan itu harus berbasis pada hukum, karena negara kita negara hukum, hakim diangkat dengan undang-undang berdasarkan pada hukum, jadi semuanya hukum, jadi tidak bisa berdasarkan pada senang tidak senang, atau lebih parah lagi ya mungkin berpihak seperti itu tidak boleh terjadi ya. Ini pengalaman saya dan menurut saya ini perlu dikoreksi. Next, ke depan harus ada pembaruan. Cara berpikir hakim tidak bisa lagi seperti ini. Kalau hakim hanya berkutat kepada birokrasi yang simelekete ini, saya kira pengadilan kita tidak akan bisa maju ya, tidak ada perubahan sama sekali ya. Nah, kebetulan pada waktu saya diajukan sebagai ahli itu melalui online ya, saya lihat memang hakimnya cukup baik ya, cukup santun ya, terus dia menghargai orang ya, dia cara nanyanya juga menurut saya sih sangat baik ya. Dia mencoba untuk memahami sesuatu hal dari sisi yang mungkin dia butuh ya, hakim itu butuh untuk memahami ini secara holistik, secara benar, karena doktrin yang disampaikan itu ya benar-benar doktrin yang mendekati kebenaran material seperti itu. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berharga, menambah wawasan kita semua. Tetap semangat, kita menjaga kesehatan dan sukses.